بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga seperti biasa. Sebelum kita masuk kita murojaah dulu di buku yang lamanya halaman 1, 2, 3, 4 dan 5. Isim 1, 2, 3. Ciri isim ada 9. Al-ma'rifah dan nakirah. Kasra majrur berawalan mahmu. Diawali awal isim alam menunjukkan nama, isim fa'il berwazan fa'ilun, kata idhofah kata majmuk, doi mau syaraf domir sifat mausul isyarah dzaraf. Kita masuk di halaman kedua. Yang pertama kita baca adalah domir 1, 2 dan domir 3. 1, 2, 3. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huma hum ha huma hunna kakuma kum kikuma kunna iyanina Fahim Ahimahinda Kakuma Kum Kikuma Kunna Iyanina. Kolom keempat istifham 1, 2, 3. Apakah Allah ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, madza lima, limadza kenapa. Di bukunya di halaman 2 ya, saat ini masih di halaman 2 di kolom kelima. Mausul 1, 2, 3. Alladzi alladzani alladzina orang yang, allati alladzani allati allai orang yang, ma apa yang, man siapa yang. Selanjutnya isyaratun 1, 2, 3. Zalika itu satu, zalikuma itu dua, zalikum itu banyak, zalikum itu banyak, tilka itu satu, tilkuma itu dua, tilkum itu banyak, ulaika mereka banyak, hadza ini satu, hadzani ini dua, haulai ini banyak, haulai ini banyak, hadhihi ini satu, hatani ini dua, haulai ini banyak, haulai ini banyak. Bagian terakhir dzaraf 1, 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, wadha'a di belakang, khalfa di sisi, fawqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, aula sekitar, kulla setiap, ma'am beserta, indah di sisi, baina di antara, itu arti zaraf. Kita masuk di halaman ketiga, huruf awamilul ismi atau huruf-huruf yang ada di halaman ketiga setelahnya pasti isim. Jadi begitu memang peraturannya ya. Kolom pertama harfun jar 1, 2, 3. Di dengan ka seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Kolom kedua namanya kana, rofa'u nasabah, kana adalah laisa tidak. Adapun beberapa seperti amsa, osba, adha, dhalla, bata, thara belum kita kupas. Terus kemudian ada kolom di antara 2 dan 3 namanya zonantu. Ada saudara-saudaranya hasabtu, hasibtu, zonantu, ittikhatu dan yang lain-lain belum kita bahas.
Kita masuk di kolom yang ketiga, namanya inna nasaba rafa'u. Satu, dua, tiga. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan, lakinna tetapi, la'alla semoga, laita andaikan. Kolom keempat namanya la nasaba lin nakirah, la artinya tidak. Kolom kelima namanya illa nasaba lil mustatsna'i, illa kecuali. Kolom yang keenam namanya ya nasaba lil mudhaf, ya artinya wahai. Kita masuk di halaman keempat, kolom ketujuh. Nggak ada suaranya, Ustadz. Oke, maaf ke unmute ya. Oke, kita lanjut di kolom yang ke-8. La tajazum. Satu, dua, tiga. La jangan, lam tidak, lama, belum, liwal fal hendaknya. Kolom ke-9, asyaratu wal jawabu yajzuma. Satu, dua, tiga. In jika man siapa, ma apa, ma apa. Aina ma dimanapun, haitsuma kemanapun. Mahma bagaimanapun. Nah, kolom ke-10 namanya al-istithna'u, illa kecuali, Allah hendaknya jangan, dan kala artinya sekali-kali jangan. Kolom ke-11 namanya ya nida, ya ayyuha, ya ayatuha, wahai. Kolom ke-12 namanya al-atofu. Satu, dua, tiga. Wow dan au atau fama ka am atau amma ada pun summa kemudian. Bal bahkan hatta hingga, lakin akan tetapi, itu semua arti al-atfu. Kolom ke-13 asyarutu. Satu, dua, tiga. Ita idan jika, imma jika tidak, amma adapun, lama ketika, lau walaupun, laula kenapa tidak, lau walaupun, lauma kenapa tidak. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di bagian ke kolom 14, 15, 16. Cara bacanya bagaimana? Atau kit penguat, la kode sungguh, al istiqbalu kan datang, sasawufa akan, an-nafi mengingkari, ma tidaklah tidak, nikmat sebaik-baik, bisa seburuk-buruk. Jadi begitu ya. Kita lewatkan lagi. Kita masuk ke fi'il atau bagian yang terakhir. Fi'il terbagi menjadi tiga, fi'il mudhari, madhi, dan amr. Coba kita timbang dari kata yazhabu, berarti yazhabu, yazhabani. Satu, dua, tiga. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Iya, tazhabu, tazhabani, yazhab. Nah, anta tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhab. Nah, tazhabun, tazhabu. Coba kita timbang dari kata-kata dari fi'il madhi, dari kata zahabu. Kita timbang satu, dua, tiga. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Nah, kita masuk di fi'il amr. Apa amr ya? Amr itu kan rumusnya kemungkinannya cuma dua ya. Apakah dia berawalan u atau berawalan i? Kita ulang lagi nih.
Fi'il amr artinya lah. Kapan itu? Untuk tiga domah. Kalau huruf ketiganya dalam fi'il mudhari domah. Untuk tiga kasrah. Untuk tiga fathah. Berarti kalau yazhabu itu huruf ketiganya apa ya? Ya, Sambung. bagus, ha. Huruf H-nya atau huruf ketiganya H ya, itu harokatnya apa di situ? Fathah, bagus. Untuk Fathah. menjadi fi'il amr, dia berawalan U atau I? I. I, bagus begitu ya. Berarti kalau ditimbang, izhab, izhaba, izhabu, Ithabu. habib, Ithabi. haba, Ithaba. izhabna. Ithabna. Oke, kita masuk di syibhul jumlah yang sebelumnya sudah kita pelajari. Syibhul jumlah, silakan. Halaman 10 kalau tidak salah ya. Oke. Saya Ya. ulangi lagi ya, syibhul jumlah itu dan rumusnya. Perhatikan, saya ulangi dulu. Syibhul jumlah jar majrur. Sorof mad'ruf isyara musyar ilai. Mausul sila mudaf mudaf ilai. Mudaf mudaf ilai nakirah dhamir. Nakirah 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 al-ma'rifah. Mausuf صفة نعت منعوت نكرة صفة المعرفة المعرفة. Al-ma'rifah. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Syibhul jumlah Jumlah jar majrur. Saraf mazruf isyara musyar ilai. Mausul sila Silah. mudaf mudaf Mudhaf ilai. ilai. Mudaf mudaf Mudhaf ilai ilai. nakirah Nakiro dhamir. domir. Nakirah Nakiro. nakirah Nakir. nakirah Nakiro al-ma'rifah. ma'rifah. Mansub Musuh. sifat na'at Sifanaat man'ut. man'ut. Nakirah Nakiro. nakirah Nakiro sifat sifah. al-ma'rifah Al-ma'rifah. 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 Ustaz belum Al-ma'rifah dipelajari, sifat. berarti belum lihat rekaman kedua ya. Karena pertemuan kedua Sudah. itu memang kita suruh untuk melihat rekaman. Oke, daripada bingung, kita langsung praktek ya. Silakan buka bukunya di halaman 1 buku fikih, atau juga mungkin bisa atau mau silahkan, maaf, atau mau untuk melihat di layarnya saja nih. Oke. Nah, oke, sebelum kita baca kitab, perlu diperhatikan teman-teman sekalian, sebenarnya antum sudah mengantongi tentang 30% kosakata dalam Al-Quran, dan kedua, sudah bisa baca kitab 80% sebenarnya, hanya memang butuh dibimbing. Nah, sebelum kita masuk, perhatikan, kita akan fokus ke isim untuk memberikan harokat. Perhatikan, isim asalnya, jadi isim itu kan terbagi menjadi dua ya, ada yang al-ma'rifah dan ada yang nakiro. Nakiro. Apa itu al-ma'rifah? Isim al-ma'rifah itu isim yang berawalan al. Al. Ingat ya, ada kata al-ma'rifah. Isim yang berawalan al. Bagus. Ada juga isim nakiro. Apa itu isim nakiro? Isim yang tidak berawalan al. Oke. Perhatikan, setiap isim asalnya itu adalah rofa atau domah. Jadi memang asalnya isim itu adalah apa? Rofa atau domah. Doma. Hanya saja isim di sini harokatnya terbagi menjadi dua. Ada harokatnya satu, ada harokatnya dua. Kapan harokatnya satu? Kalau dia berawalan al. Jadi kalau ada isim yang berawalan al, maka ujungnya itu haram hukumnya dua. Contoh nih, dari kata Allahun. Nggak boleh Allahun. Jadi dibaca apa? Allahu. Karena dia berawalan al. Memang asalnya begitu. Aslinya ya. Kecuali isimnya tidak berawalan al. Contoh nih, isim namanya ismun. Ismun ini kan karena tidak berawalan al, berarti dia harokatnya dua. Ismun gitu. Dan ingat ya, setiap isim itu asalnya apa? Rofa atau doma. Berarti nama saya nih, kan nama saya kan isimnya Roshidu atau Roshidun. Roshidun. Oke, Roshidun. Apa alasannya kenapa harokatnya dua? Tidak.
Tidak berawalan al. Bagus, ada karena berawalan tidak al. berawalan al. Tapi kalau saya mengatakan Ar-Rahman, dibaca apa? Ar-Rahman. Ar-Rahmanu. Kenapa bukan dua harokatnya? Karena diawali al. Karena diawali al. Tapi kalau saya mengatakan Ar-Rahim, Ar-Rahim dibaca apa? Asalnya Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Kenapa harokatnya satu? Karena diawali al. Karena diawali al. Bagus. Sekarang kita lihat nih ya. Oke, sekarang dari ini. Ini kan mabni ya, bisa dibaca nih. Sebentar, bisa dibaca. Bisa dibaca. Ba pasti dibaca apa? Bi. Bi. Di harfun jar ya. Bi artinya apa? Dengan. Terus kemudian ini ismu. Ismu itu asalnya apa kalau disebutkan? Kan aslinya kan setiap isim dibaca apa ismunya? Ismun. Asalnya ismun ya. Kenapa dibaca ismun bukan ismu? Tidak Karena berawalan al. berawalan al. Karena tidak berawalan al. Tetapi bi dan ismun ini dalam sibhul jumlah ada namanya. Bi dan ismun ketika ketemu dalam sibhul jumlah ada namanya. Namanya apa dalam sibhul jumlah bi dan ismun? Jar majrur. Bagus. Nama lainnya jar majrur itu apa? Idof ilaih. Bukan, beda lagi. Jar majrur ya terkasro. Artinya apa? Asalnya kan ismun nih. Karena dia terkasro berarti ismunnya dibaca menjadi apa? Ismin. Oke, ismin. Oke. Iya. Asalnya ya. Terus perhatikan ya. Ismi ini karena dia termasuk kata idofa. Apa itu kata idofa? Perhatikan. Setiap tanwin, ini kan tanwin nih. Min. Ya. Setiap tanwin, kalau dia bertemu dengan al-ma'rifah atau berawalan al, maka satu harokatnya hilang. Memang begitu peraturannya. Berarti dari kata ismin menjadi apa? Ismi. Jadi setiap tanwin ketika bertemu dengan al-ma'rifah atau alif lam, maka satu harokatnya apa? Hilang. Bagus. Sekarang ini nih Allahnya ya, kan asalnya Allah di sini apa penyebutannya? Kita kembalikan ke asalnya dulu. Al-ma'rifah. Allahu. Kenapa harokatnya satu? Karena ada al. Karena ada alnya. Bagus. Nah, tetapi dari kata ismi dan Allahu dalam syibuhul jumlah ada namanya. Namanya apa? Ismi dan Allah. Itu tadi. Apa, ayo. Ya, namanya jar dulu nih. Jar majrur. majrur. Bukan, kalau jar majrur kan bi dan ismi. Sekarang ini ismi dan Allah. Dalam syibuhul jumlah. Mudah ilaih. Bagus. Kenapa bisa mudhof ilaih? Karena mudhof ilaih itu kan kalau ada isim nakiro ketemu dengan isim al-ma'rifah. Nah, di dalam mudhof ilaih bahasa lainnya apa? Terkasroh ya. Terkasroh berarti lafaz Allahu. Karena dia terkasroh berarti Allahunya dibaca menjadi apa? Allahi. Begitu sejarahnya ya. Set. Kita belajar tentang sejarah nih. Oke. Lanjut lagi. Ar-Rahman. Ingat asalnya dulu. Ar-Rahman karena dia isim. Asalnya dibaca apa? Ar-Rahmanu. Kenapa dibaca? Kenapa harokatnya satu? Karena ada al. Diawali al. Karena ada alnya. Bagus. Karena ada alnya. Tetapi lafaz Allah dan lafaz Allahi dan Ar-Rahman ini punya nama di syibhul jumlah. Dalam syibhul jumlah Allahi dan Ar-Rahman apa namanya? Ilaih. Kalau mudhof ilaih itu kan isim yang pertama kan harus nakiro dan isim yang kedua al-ma'rifah. Nah, kita lihat nih. Terkasrah juga Ustadz itu? Lihat dulu jenisnya dulu nih dalam syibhul jumlah lafaz Allah dan Ar-Rahman. Apa? Al-Ma'rifah dan Al-Ma'rifah itu Ustaz. Bagus. Al-Ma'rifah sama Al-Ma'rifah apa? Apa ya, Ayo cari. Bukan mausuf Ustaz. Bagus. Mausuf sifah. Gitu ya. Sifah. Mausuf sifah. Kenapa? Karena
Allah ini kan al-ma'rifah ya, isim berawalan al. Sedangkan ar-Rahman juga isim yang berawalan al. Di dalam sibul jumlah al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah namanya apa? Oh, mausuf sifah. Bagus, mausuf sifat atau nama lainnya apa? Bang. Naat Naat man'ut. man'ut. Di situ nama lainnya apa? Nama lainnya apa? Naat man'ut juga Ustaz. Nama lainnya apa? Nakirah. Yang paling atas tuh. Seimbang. Maksudnya apa? Berarti kan harus melihat isim yang pertama. Karena lafaz isim yang pertama yaitu Allah, di sini harokatnya kasroh. Berarti ar-Rahman dibaca apa? Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Kenapa? Karena seimbang, harus seimbang ya. Karena Allah ini harokatnya kasroh, maka ar-Rahmani juga ini harokatnya kasroh. Begitu sejarahnya ya. Oke, lanjut lagi nih. Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kan kita kembalikan dulu ke asalnya ya. Ingat ar-Rahim dibaca apa? Asalnya? Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Kenapa harokat? Ingat ya, kenapa Ar-Rahimu? Karena memang asalnya isim itu apa tadi? Doma. Hanya kenapa dia harokatnya satu, bukan harokatnya dua? Karena ada al. Karena ada al. Bagus. Sekarang, ternyata Ar-Rahmani dan Ar-Rahim ini dalam sibhul jumlah ada namanya. Namanya dalam sibul jumlah apa? Ar-Rahmani dan Ar-Rahim dalam sibul jumlah namanya apa? Naat man'ut. Naat man'ut. Bagus. Ya. Kenapa bisa naat man'ut? Karena seimbang. Bagus. Karena isim al-ma'rifah ketemu Dan dengan al-ma'rifah. isim al-ma'rifah. Berarti dari asalnya ar-Rahimu karena kan harus seimbang tuh. Karena Ar-Rahmani kan sudah tetap nih, berarti Ar-Rahimu karena harus mengikuti sebelumnya. Dari kata Ar-Rahimu menjadi apa dibaca? Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Begitu sejarahnya. Ya. Oke. Kita baca lagi deh dulu di sibhul jumlah. Oke, di sibhul jumlah. Ayo, 1, 2, 3. Sibhul jumlah majrur isyaramu syar'ilai ansul sila mudaf ilai mudaf ilai nakira damir nakira al-ma'rifah sifana atman nakira sifah al-ma'rifah. Di sini kan 4 kelompok nih. Yang pertama terkasroh ya. Maksudnya apa itu terkasroh? Kalau ada kata yang diawali huruf jer. Kalau ada diawali kata huruf jer, maka setelahnya namanya majrur dan juga wajib menjadi kasroh harokatnya. Makanya namanya terkasroh ya. Ada juga zorob mazruf. Terus kemudian yang kedua ada isyarah. Isyarah itu kan haza ini satu dan seterusnya. Artinya setelah haza namanya musyarun ilai yang dimana harokatnya tidak boleh berubah atau tidak dampak perubahan. Terus kemudian ada yang ketiga namanya terkasroh atau nama lainnya apa? Mudhaf ilai. Kapan itu mudhaf ilai? Kalau ada isim nakiro ketemu dengan domir atau al-ma'rifah. Atau bahasa lainnya itu yang di merah ya. Kalau ada isim nakiro nih. Nakiro itu kan tidak berawalan al ya. Bertemu dengan isim al-ma'rifah yang berawalan al. Maka namanya disebut dengan mudhaf ilai. Dan mudhaf ilai itu terkasroh ya. Jadi kasroh harokatnya. Ada juga yang keempat namanya mausuf sifah. Atau nama lainnya apa? Naat man'ut. Kapan itu terjadi? Kalau ada isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh. Atau ada isim al-ma'rifah bertemu dengan isim al-ma'rifah. Daripada bingung, kita langsung praktek lagi. Oke. Saya tunjuk satu-satu ya. Saya tunjuk satu-satu, nggak apa-apa, kita langsung membimbing. Terjemahkan dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Bismillah ini sebenarnya ada kata yang tersembunyi di sini dari kata abda'u. Jadi ada kata sebelum Bismillah itu namanya aku memulai
kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang di dalam lafaz Bismillah itu ada kata yang tersembunyi namanya abda'u. Abda'u itu artinya saya memulai. Oke, ingat kembali kaidahnya. Kita fokus ke isim. Isim asalnya apa? Kalau dibaca ujungnya Doma. doma. Tamin. Bagus, ingat ya. Ingat. Asalnya isim dibaca itu doma atau Rofa. rofa. Oke. Tapi dia kadang dibaca 2 harokat, kadang 1. Kapan dibaca 2 harokat? Kalau dia tidak berawalan al. Seperti rosyidun, robbun, sayyidun, muhammadun. Itu asalnya dibaca 2 ya, ujungnya 2. Kenapa? Karena tidak berawalan al. Tapi kalau dia berawalan al, maka harokat ujungnya cuma 1 saja. Seperti apa? Alhamdu. Allahu Ar-Rahmanu itu asalnya. Oke, kita baca nih dari kata alham. Jadi kita kan fokus hanya di ujungnya saja nih. Berarti alham ini kan isim nih. Ingat coba dari Ibu Niken. Alhamda, alhamdu dibaca apa Ibu? Alhamdu. Bagus. Kenapa dibaca alhamdu? Doma. Berawalan al. Bagus. Pertama 1 asalnya isim itu harokatnya doma ya ujungnya. Bagus. Kenapa dia harokatnya cuma 1? Jawabannya apa, Ibu? Berawalan al. Karena berawalan al. Bagus. Kita baca alhamdu. Nih, terus kemudian dari lafadz Allah nih. Lafadz Allah. Asalnya berarti kalau Allah dibaca apa? Asalnya Allah. Allahu. Allahu. Kenapa bisa dibaca harokatnya 1? Berawalan al. Bagus. Karena Allah ini diawali huruf li. Ini kan li. Li artinya apa? Bi dengan ka seperti li. Untuk. Li untuk. Karena diawali huruf li dan lillah dalam sibul jumlah ada namanya nih Bu. Dalam sibul jumlah lillah namanya apa? Jar majrur. Bagus, jar majrur. Apa sih itu nama lainnya jar majrur? Terkasroh. Terkasroh. Bagus. Berarti dari kata lafadz Allah dibaca menjadi apa? Allah. Allahi. Allahi. Begitu sejarahnya ya. Alhamdulillah. Jadi begitu memang sejarahnya. Berarti alhamdulillah dari kata li Allahu menjadi lillahi. Oke. Terus kemudian ke Ibu Maryam silahkan. Ini Rob ini kan asalnya ya ini isim juga nih. Ingat Rob dibaca apa Rob? Rabbu. Robu atau robun? Rabbun. Robun. Kenapa bisa 2 harokatnya? Karena tidak berawalan al. Bagus, karena tidak berawalan al. Tetapi sebenarnya karena robun ini masih terpengaruhi oleh huruf jar dan termasuk juga jar majrur, berarti dari kata robun dibaca menjadi Rabbi. Lillahi Rabbi. Robin dulu. Karena kan Rabbin. Oh, Rabbin. Robin Iya. ya. Tetapi ingat kaidahnya ya, setiap tanwin yang ketika ketemu dengan al-ma'rifah, ini kan Robin ini tanwin ya. Karena Iya, bertemu Ustaz. dengan al-ma'rifah, maka harokatnya Harokat menjadi 1. menjadi 1. Hilang 1. Kita hilang 1. Terserah mau lepas, mau hilang, mau diambil, terserah deh. Yang penting tinggal 1 ya. Oke, Iya. dari kata robun menjadi apa? Robbi. Rabbi. Oke, silakan di Ummu Maryam, Robbil alamin dalam syibhul jumlah namanya apa? Ayo dicari. Rabbil alamin. Alamin itu mudah ilaih. Bagus. Mudhaf ilaih. Kenapa? Karena Robbi ini kan isim nakiro ya. Iya. Al-alamina ini isim al-ma'rifah. Isim nakiro ketemu dengan isim al-ma'rifah dalam syibhul jumlah namanya apa? Namanya Mudhaf terkasroh. ilaih. Mudhaf ilaih. Terkasroh. Nah, Iya. yang mana kasrohnya di sini Ustadz? Ini sebenarnya kasrohnya ini dalam bentuk timbangan. Asalnya ini adalah alamuna. Coba kita timbang, coba kita lihat di halaman 1. Kita lihat di halaman 1. Nih, bisa lihat di sini ya. Asalnya ini kan kita lihat di timbang bagian terakhir ya, namanya i'rab, tasrif ya. Berarti dari kata alamun ya. Alamun, alamani, alamuna. Alamun. Tapi karena dia menjadi jer, maka dibaca apa?
Alamin, Alamina. alamini, Mina. alamai, alamina. Gitu ya. Jadi Ya. sejarahnya dari kata alamuna menjadi apa? Alamina. Kenapa bisa menjadi alamina? Karena memang dia terkasroh. Terkasroh. Yaitu karena memang dia dari mudhaf ilaih. Dari kata alamuna menjadi Ilaih. alamina. Jadi begitu sejarahnya ya. Nah, berarti Oke. sibul jumlah nih ya. Oke, lanjut dari Ummu Asma. Nggak apa-apa, nanti kita bimbing. Ini huruf waw. Waw pasti dibaca apa? Ada Ummu Asma Wow sambil dibaca. waw Iya, ya. Ustaz. Pasti dibaca waw. Waw artinya apa? Wow artinya atau. Wow. Wow dan au atau. Wow Wow. dan ya. Waw artinya Iya, dan. wow dan Ustaz. Kalau Au itu. aunya Iya. atau. Au Bawa di atau Ustaz. syair Iya, ya. Wow dan au atau. Berarti wow atau bukan. Wow iya, dan. iya, Ustaz. Nah ini kita fiil nih. Belum kita pelajari dari kata sholah. Ini fiil belum kita masuk. Sholah. Ya. Maaf. Sholah artinya apa? Sholah itu kan artinya sholat ya. Berarti kan kata sholah artinya sholat. Tapi kalau ada kata sholah ketemu dengan ala, maka artinya berubah menjadi sholawat. Kita perhatikan ya. Sholah artinya sholat. Tapi kalau ada kata sholah ketemu dengan ala, maka artinya sholawat. Tetapi kalau ada kata sholah ketemu dengan ala, terus ketemu lagi dengan kata Allah, maka artinya semoga Allah merahmati, gitu ya. Jadi itu bahasa Arab Iya, sangat kaya ya, insya iya. Allah ya. Kalau sholat artinya sholat, tapi kalau ketemu dengan ala artinya sholawat. Tetapi kalau ada kata sholat, ketemu dengan ala dan ketemu dengan kata Allah, maka artinya semoga Allah merahmati. Gitu. Iya. Oke, silakan Ummu Asma kembali kepada lafaz Allah. Lafaz Allah aslinya dibaca apa? Allahu. Bagus. Kenapa bisa Allahu dhammah? Karena asalnya isim apa? Asalnya Karena isim. berawalan Bagus. Karena berawalan asalnya dengan isim. al. Oke. Bagus. Karena memang asalnya isim apa? Rofa atau dhammah. Gitu. Doma. Tapi Doma kenapa Ustaz. dibaca satu harokat? Karena dia berawalan al. Bagus. Al. Dan Allah di sini tidak ada yang mempengaruhinya ya dari kata sholat. Tidak ada. Berarti kembali kepada asalnya. Allahu. Ayo silakan lanjut. Dibaca lagi selanjutnya. Kata selanjutnya apa ini? Silakan Ummu Asma. Kata apa selanjutnya? Sayyidina. Sebelum Sayyidina itu ada Ala. 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 Bagus. Ala artinya apa? Ala artinya di atas. Bagus, di atas. Dan ala ini kan termasuk mabni ya, yang memang tidak bisa diubah-ubah ya. Nah, jadi kalau mabni itu memang dari sananya nggak bisa diubah-ubah. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari akun dari Umi Kaya nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Kita baru ketemu lagi nih ya. Oke, alhamdulillah. Ini ada dua kata dari kata sayyid. Sayyid ya. Kan kita fokus ke harokat ujungnya saja. Sayyid dan na. Domir. Iya, nina. Sayyid ini isim dan isimnya itu berarti dibaca sayyidan, sayyidin, sayyidun. Silakan. Asalnya sayyidun. Umi kayak nggak ada suaranya tapi kelihatan dari gerakan bibir sayyidun. Kenapa bisa sayyidun? Harokatnya dua Umi. Oke, karena tidak berawalan al, tapi suaranya nggak ada di situ ya. Sayyidun asalnya sayyidun ya. Oke, ingat ya dari asalnya apa? Sayyidun. Karena isim nakiroh. Tetapi ala sayyid ini dalam sibul jumlah ada namanya. Ala sayyidun. Dalam sibul jumlah namanya apa? Silakan yang lain. Jar majrur. Bagus. Jar majrur ya, karena ala ini kan huruf jar. Artinya apa? Setelah huruf jar, setelahnya namanya apa? Jar majrur. Ingat nama lainnya jar majrur apa? Kasroh. Kasroh. Berarti dari kata sayyidun dibaca menjadi Sayyidi. Sayyidin. sayyidin. Sayyidin dulu. Sayyidin. Iya. Kan harokatnya kan dua ya, karena tidak berawalan al. Iya. Hanya saja, nah ini kan domir ya. Iya, Nina. Kan isim al-ma'rifah itu kan ada dua ya. Pertama satu yang berawalan al. Yang kedua isim doi mausyaraf. Isim yang ada di halaman kedua. Jadi isim yang ada di halaman kedua dianggap sebagai apa? Al-ma'rifah. Jadi ingat kaidahnya.
setiap isim yang bertanwin ketika ketemu dengan isim al-ma'rifah maka hilang satu. hilang satu harokatnya. Gitu ya. Berarti sayyidi. Oke. Naknya ini dia domir dan dia mabni ya, nggak bisa berubah-berubah. Berarti sayyidina. Tetapi dalam sibul jumlah, ayo dalam sibul jumlah sayyidi dan na dalam sibul jumlah namanya apa? Ayo. Sayyidina, Sayyidina. Sayyidina. Iya. Sayyidina gitu maksudnya Ustaz? Iya, sayyidina, sayyidi dan Sayyidina na aja. dalam Oh. sibul jumlah, sayyidi dan na dalam sibul jumlah namanya apa? Nakiroh domir. Nakiro dengan domir. Bagus. Domir. Nakiroh domir. Nakiro dengan domir. Nakiro dengan al-ma'rifah atau domir. Mudhof ilaih. Itu dia maksudnya. Mudhof Ilaih. Tapi memang kenapa nanya di sini tidak kasro kan? Mestinya kan mudhof ilaih itu kan terkasro ya. Karena memang dia mabni ya. Memang tidak bisa berubah. Oke. Berarti harus ya karena kan sayyidin ini kan isim nakiroh. Nah ini kan domir ya, dan domir itu kan termasuk al-ma'rifah ya. Nah, berarti nakiroh ketemu al-ma'rifah sibul jumlah apa? Mudhof ilaih. Hanya saja kenapa dia tidak terkasro naknya karena memang dia bagian mabni atau tidak bisa berubah-berubah, tidak bisa diubah gitu ya. Ya bisa berubah. Oke, kita lanjut nih. Asalnya Ustaz, nih. Bentar. Tanya dulu Ustadz. Yang tadi wasolli atau wasollu itu Ustadz? Oh ada sholla itu kan fi'il madi ya. Sholla, sollu. Sholla ya. Wasallallahu ya jadi. Wasallallahu ala sayyidina. Sayyidina ya. Ya. Kan fi'il madi ya. Fi'il madi itu memang begitu bentuknya dari kamus. Nah, ini nih dibaca apa nih asalnya nih? Asalnya dulu ya. Muhammadun. Bagus. Kenapa bisa Muhammadun harokatnya doma? Karena tidak diawali dengan al. Domanya dulu nih. Ingat kata kuncinya kenapa dibaca doma atau rofa? Isim, karena isim. Asalnya isim ya. Asalnya isim, rofa atau doma. Terus kemudian kenapa harokatnya 2? Karena tidak berawalan al. Karena tidak berawalan al. Ingat, kalau isim alam termasuk al-ma'rifah atau nakiroh? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah kan masih ingat ya? Kan al-ma'rifah itu ada 3 ya. Al-ma'rifah ada 3. Yang pertama apa al-ma'rifah yang berawalan al. Yang kedua isim doi mausyaraf yang ada di halaman kedua. Domir, istifham, mausul, isyarah dan isim dzaraf itu termasuk al-ma'rifah ya. Oke, terus yang ketiga apa? Isim alam atau menunjukkan nama. Karena setiap yang menunjukkan nama itu dianggap sebagai al-ma'rifah. Oke. Nah, di dalam syibuhul jumlah, na dan Muhammadun, na dan Muhammad, ini apa namanya dalam syibuhul jumlah? Na dan Muhammad. Kok coba na ini isimnya isim apa? Al-ma'rifah atau nakirah? Domir. Domir itu apa? Domir termasuk al-ma'rifah atau nakirah? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah, makanya ke standar ya. Mungkin di ke standar di atasnya. Kan isim al-ma'rifah itu kan ada 3 ya. 1 berawalan al. Yang kedua isim doi mausyaraf. Atau yang ada di halaman kedua, domir, istifham, mausul, isyarah. Dan yang ketiga isim alam atau menunjukkan nama. Nah, ini kan karena domir nih. Nina. Berarti nah ini al-ma'rifah atau nakirah? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Apa alasannya? Isim doi mausyaraf. Domir ya. Domir. Ya. Terus Muhammadun ini al-ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah atau sekali lagi saya ulangi ya. Al-ma'rifah karena isim alam ya Allah. Isim alam. Berarti makanya dipakatkan tanda sekali lagi ya, saya ulangi ya. Isim al-ma'rifah itu ada 3 terbagi ya. 1 yang berawalan al, 1 ya yang berawalan al. 2 isim doi mausyaraf atau isim yang ada di halaman kedua, domir, istifham, mausul, isyarah. Yang ketiga
isim alam atau menunjukkan nama. Pertanyaan Nama. selanjutnya, Muhammadun ini al-ma'rifah, isim al-ma'rifah atau nakiro? Al-ma'rifah. Bagus. Kalau al-ma'rifah apa alasannya? Isim alam. Isim alam. Oke, sekarang kita lanjut nih. Nah dan Muhammad ini dalam sibul jumlah namanya apa? Al-ma'rifah, al-ma'rifah. Nah, bagus. Begitu kata kuncinya dulu ya, Iya. dipancing dulu. Oke, al-ma'rifah, Iya, al-ma'rifah dalam al-ma'rifah sibul dan jumlah namanya. al-ma'rifah. Nama lainnya apa? Naat man'ut kah Ustaz? Nah, man'ut. Oke, nama lainnya apa lagi? Mausuf sifah. Mausuf sifat di atasnya tuh judulnya paling atas. Namanya apa? Seimbang. Berarti dari kata Muhammadun dibaca menjadi apa? Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Kenapa bisa Muhammadin? Iya, karena memang kan ini ini kan sebenarnya enggak. Jadi ini kan aslinya kan kasro ya, karena kan mudhof ilaih dari kata sayyidina. Berarti ini sebenarnya hakikatnya di sini namanya mahalnya dia kasro. Kenapa? Karena kan dari kata sayyidina dia mudhof ilaih ya, artinya tidak tampak. Yeah. Nah, berarti karena dan Muhammadin ini adalah seimbang, karena di sini hakikatnya adalah kasroh, maka Muhammadinnya juga harus kasroh. Dan pakai Muhammadin ya. Ala Sayyidina Muhammadin. Muhammadin. Tapi ingat, belum sampai di situ. Ingat, setiap isim yang bertanwin ketika ketemu dengan apa? Al. Ketika ketemu dengan al, maka hilang satu. Hilang satu harokatnya. Gitu sejarahnya ya. Jadi memang harus banyak-banyak latihan. Dari kata Muhammadun menjadi Muhammadin menjadi Muhammadi. Oke. Nah, an-nabi ini ya, i atau yu. Tinggal kita lihat Muhammadi. Lihat dulu. Muhammadi dan an-nabi dalam sibul jumlah namanya apa? Ayo. Muhammad. Nakirah dan al-ma'rifah. Oke. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nama lainnya apa? Terkasroh. Terkasroh berarti an-nabiyah, nabiyu. An-nabi. Ya, begitu sejarahnya. Kan ujungnya saja ya. Lagi nih al-ummiyah, al-ummiyi, al-ummiyu. Tuh. Al-ummiyi. Tinggal kita lihat lagi nih. Kita tinggal lihat lagi. Oh, an-nabi kalau di bukunya itu al-ummiyi saja kali ya. An-nabi kali ya. Oke, berarti al-ummiyinya kita hapus. Tapi walaupun ada al-ummiyi tetap al-ummiyi ya. Kenapa? Karena kan mau subsifah ya. Oke. Lanjut huruf waw. Waw pasti dibaca apa? Dan. Waw, fathah dan. Oke, terus kemudian ini dua ada isim. Al sama hu. Alun, ini asalnya kan alun ya. Kenapa? Dia isim. Namanya alun. Alun itu artinya keluarga ya. Dan isimnya kenapa harokatnya dua? Karena dia tidak berawalan al. Oke, perhatikan. Tetapi karena ini isim nakiro atau bertanwin ketemu dengan al-ma'rifah atau domir, maka dia ini mudhof ilaih. Isim yang bertanwin. Tadinya kan isim bertanwin nih, harokatnya dua. Ketika ketemu dengan alif lam atau al-ma'rifah, maka harokatnya menjadi hilang satu. Ya, menjadi satu. Oke, silakan minum dulu yang mau minum. Memang kalau baca kitab itu memang harus banyak-banyak konsentrasi ya. Wa alihi. Sebentar dulu, belum dulu. Kan dari kata alun menjadi alu ya. Kan kita belajar sejarahnya nih. Nah, ini kita belajar tentang waw. Waw ini namanya cermin. Jadi al-atof itu kan waw dan au atau famaka am atau. Jadi al-atfu itu sifatnya cermin. Maksudnya apa? Harokat isimnya itu mengikuti dengan harokat belakangnya sebelumnya. Jadi waw nih sebelumnya harokatnya apa di sini? Waw sebelumnya? An-nabi itu harokatnya apa? Kasroh. Berarti dari kata alu menjadi apa? Ali. Begitu sifatnya waw ya. Waw itu bercermin. Cermin ya. Atau penyeimbang. Sama juga artinya menyeimbangi ya. Karena sebelumnya harokatnya kasroh, maka setelahnya juga wajib berharokat kasroh. Jadi gitu ya. Dari kata alun
menjadi alu karena ketemu dengan alif lam atau al-ma'rifah, terus kemudian menjadi ali. Kenapa? Karena bercermin di belakangnya, mengikuti belakang. Ali dan ha dalam syibhul jumlah namanya apa? Ayo. Ali dan ha dalam syibhul jumlah namanya apa? Mudhaf ilaih. Bagus. Langsung dibaca ya. Ali kan isim nakiroh. Hu itu al-ma'rifah atau nakiroh? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Jadi ingat kaidahnya kembali ya, al-ma'rifah kita ulang dulu deh. Isim al-ma'rifah itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Yang berawalan al. Yang kedua isim doi syarof. Mausul. Isim yang ada di halaman kedua. Domir, istifham, mausul, isyarah. Yang ketiga isim alam atau menunjukkan nama, dianggap sebagai al-ma'rifah. Alun ini kan isim nakiroh, sedangkan hu ini domir termasuk isim al-ma'rifah, berarti nakiro ketemu domir atau nakiro ketemu al-ma'rifah dalam syibhul jumlah namanya apa? Mudhaf ilaih. Bagus, mudhaf ilaih. Berarti nama lainnya apa? Terkasroh. Dari kata hu menjadi apa dibaca? Wa alihi kasroh. Jadi begitu ya. Minimal kan tahu dulu ya, oh ternyata sejarahnya begini ya. Iya. Selama ini kan kita hanya baca kitab gondrong doang, bukan gundul ya. Sekarang kita belajar baca kitab gundulnya ya, atau kitab kuningnya. Ustadz kok nggak warna kuning Ustadz? Ya udah anggap saja warna kuning ya. Oke, kan kitab kuning itu kan maksudnya nama lain daripada kitab yang tidak punya harokat. Karena memang dulu itu kitab-kitab yang tidak punya harokat identik kertasnya warna apa? Warna kuning. Ya. Jadi namanya baca kitab kuning ya. Oke. Kita lanjut nih. Atohirin. Asalnya apa ini atohirin? Atohirun ya. Asalnya atohirun. Kenapa? Karena dia diawali kata hi. Nah, dalam syibul jumlah hi dan atohirin, asalnya atohirun. Hi dan atohirun dalam syibul jumlah namanya apa? Hi atohiruna. Dalam syibul jumlah namanya apa? Mudhaf ilaih. Kok mudhaf ilaih? Naat man'ut kas. Oke. Emang ada mudhaf ilaih diawali dengan al-ma'rifah? Nggak ada ya. Kata kuncinya dulu nih. Al-ma'rifah ketemu dengan al-ma'rifah. Al-ma'rifah ketemu al-ma'rifah dalam syibul jumlah namanya apa? Naat man'ut. Naat man'ut berarti namanya apa? Seimbang. Berarti memang asalnya ini atohiruna. Hanya karena dia menjadi seimbang mengikuti hi ini kan kasro ya. Kalau kita timbang di isim itu berarti atohiro, atohirotani, apa atohironi, atohiruna. Tapi karena dia sebagai jer ya menjadi atohirina. Gitu. Atohirina. Naam. Berkata karena dia naat man'ut ya. Oke. Lanjut nih, terakhir sedikit lagi. Wow dibaca apa? Dan. Wow ya. Nah, ingat sifatnya wow apa? Cermin. Tetap. Cermin. Berarti isim sebelumnya ini harokatnya apa aslinya? Doma atau hirina. Tohirina itu fathah. Doma atau hiruna. Ini nih, lihat nih, ini dari kata hi. Kasroh ya, karena kan mengikuti hinya ya. Oh, ilihi, alihi. Kan terkasroh. Ya seimbang, terkasroh. Berarti ingat ya kata kunci ini terkasroh ya. Ya, asalnya terkasroh. Berarti dari kata sohabatun. Sohabatun ini kan isim nih. Isim. Kan kenapa dia doma? Karena asalnya isim apa? Doma atau rofa. Oke. Tetapi setiap kali isim yang bertanwin ketemu dengan al-ma'rifah atau domir, maka hilang satu menjadi sohabatu. Tetapi dia ini diawal dengan waw, yang mana waw itu harus bercermin dengan isim sebelumnya. Isim sebelumnya ini harokatnya apa aslinya? Kasroh. Berarti sohabatu menjadi apa? Sohabati. Gitu sejarahnya. Oke. Nah, terus kemudian sohabati dan ha ini dalam syibhul jumlah namanya apa? Mudhaf ilaih. Bagus. Karena sohaba ini kan isim nakiroh. Sedangkan ha ini isim al-ma'rifah. Nakiro ketemu al-ma'rifah dalam syibhul jumlah namanya apa?
Mudhaf ilaih. Berarti isim yang kedua harokatnya nama lainnya apa? Terkasro. Berarti ya. Jadi memang sejarahnya begitu ya. Sampai di sini sudah ada gambaran sedikit. Dikit banget. Dikit ya. Tapi sudah mulai seru kan ya. Kenapa? seru, Karena Ustaz. kita sudah mulai seru. Karena memang ternyata bahasa Arab itu seperti matematika ya. Ada rumusnya ya. Kalau jika A ketemu dengan B, maka hasilnya C. Kan begitu biasanya ya. Jadi memang Masya Allah ya. Bahasa Arab itu sejarahnya memang seperti matematika. Kita terjemahkan dulu. Dan ajma'ina ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Bagi untuk Allah. atau milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, yaitu Rabb semesta alam atau Rabb yang memiliki alam semesta ini. Wa shollah. Dan ingat tadi ya, kalau sholat sendiri artinya apa kalau sholat? Sholat artinya sholat ya. Tapi kalau sholat ketemu Allah artinya apa? Sholawat. Sholawat. Tapi kalau ada kata sholat ketemu Allah dan ketemu kata Allah, maka artinya apa? Allah yang Merahmati. Dan semoga Allah merahmati. Siapa? Sayyidi. Sayyidi ini artinya tuan atau Sayyid itu artinya tuan. Tuan ya. Tuan kami. Nina. Semoga Allah merahmati terhadap siapa? Sayyidina. Tuan kami. Siapa tuan kami? Muhammadin. Muhammad Nabi Muhammad Nabi. Sebagai apa? Sebagai Nabi. Wa alihi. Dan semoga Allah, berarti waw ini kan kembali kepada doa ya. Dan semoga Allah merahmati terhadap siapa? Ali. Ali artinya apa? Keluarga. Hi-nya kembali kepada siapa nih hi-nya? Nabi Muhammad. Bagus. Dan semoga Allah merahmati kepada siapa? Kepada keluarganya. Kedua keluarga dia Nabi At-Tahirina yang tersuci. Tahir itu kan artinya suci ya, toharo ya. Yang mereka suci. Wa sohabati. Sohabah itu dari kata jama, dari kata sohibun, sohibani, sohabatun. Artinya sahabat-sahabat kembali kepada Nabi. Ajma'inah dan seluruhnya. Masya Allah, satu baris baca kitab butuh waktu berapa lama. Tapi ini karena baru awal-awal ya. Tapi udah mulai seru. Dirasakan nggak keseruannya nih? Dirasakan pastinya. Oh ternyata begini sejarahnya ya. Dan alhamdulillah minta sama Allah teman-teman sekalian. Semoga kita keluar daripada zona hanya membaca punya orang saja. Kita juga harus bisa membaca dong, baca kitab ya. Kita sudah tahu rumusnya tuh. Yang penting kan saya sudah bilang di awal. Pertama kalau kita sudah menguasai tentang huruf. Yaitu halaman 1 dan halaman 2 dan doi musyarraf. Kenapa? Itu kan bagian daripada mabni ya. Yang meskipun tanpa harokat, insya Allah kita bisa baca seperti wow, pasti wow. Tidak mungkin wi atau wu, nggak mungkin. Sama seperti Allah. Terus kemudian langkah selanjutnya apa tadi? Kita tinggal tahu tentang syibul jumlah ya. Kan syibul jumlah itu kan jer, majero, ada mudhaf ilaih dan naat man'ut. Terus yang ketiga ingat kembali. Jadi cara bacanya itu kita kembalikan dulu kepada aslinya. Bagaimana aslinya? Ingat ya. Setiap isim asalnya apa? Aslinya harokatnya doma. Oke. Hanya saja ada yang dibaca 2, ada yang dibaca 1. Kapan dibaca 2? Kalau dia tidak berawalan al. Kapan dibaca 1? Kalau dia berawalan al. Gitu ya. Kalau itu dibaca 1 Ustadz. Kalau dibaca 2 tidak berawalan al. Itu dia tuh. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Berarti nama saya nih dari kata abdu. Abdu ini kan dari kata abdun ya. Abdun. Terus kemudian ada ar-rasyidun. Ar-rasyidu. Berarti kalau dibaca menjadi apa? Dari kata abdun dan ar-rasyidu. Silakan dibaca. Abdun. Abdur Rasyidu. Coba dilihat nih. Abdu itu al-ma'rifah atau nakirah? Itu ma'rifah. Abdu. Abdu itu nakirah. Nakirah. Ar-rasyidu. Al-ma'rifah. Nakirah ketemu al-ma'rifah dalam syibul jumlah. Itu mudhaf ilaih. Ya, bagus. Berarti harokatnya apa? Kasroh. Bagus. Dari kata abadun, karena bertemu dengan al-ma'rifah, abadunnya dibaca menjadi apa?
Abadi jadi Abadi. abadi. Kok abadi? Emang ada yang mempengaruhi? Abedu. Kan kembali Abadi. kepada abedu. Kan dari kata abedu Katanya menjadi abedu ya. Yang terkasro itu isim terkasro. yang kedua ya. Berarti dari kata Ya, rosidu menjadi Arosidi, Nah, arosidu. berarti Sidi. Abdur Rosyidi. Begitu ya, Sidi. karena mudah-mudah nilai. Abdur Rosidi. Nah, Oh, gitu. gitu. Oh, Ternyata gitu. Ustaz ya, A, I, Kenapa? U itu memang bahasa Arab ini, kitab gundul itu punya pengaruh ya, ada Iya, kaitannya ada sebelum. kaitannya dan itu nanti kita lihat ya, dan kita harus mengetahui dan juga ini sangat berdampak. Sebelum kita tutup ya Artinya sedikit juga cerita ini. terpengaruh ya, Ustaz. Iya, seperti begini nih, makanya pentingnya kita harus bisa baca kitab ya, supaya kita tidak gampang tersesat dengan kitab-kitab yang bersebaran sekarang. Ini ada cerita, saya nggak tahu ini asli atau tidak. Kalau tidak salah memang ada di kitab-kitab para ulama, tapi di sini ulama-ulama yang bahasa anekdot atau apa ya. Dulu itu kan bahasa Arab itu memang nggak ada harokatnya dulu ya. Jadi zamannya Nabi itu kalau kita lihat mungkin kalau umroh atau apa kita lihat Al-Quran itu tidak ada harokatnya ya, tidak ada harokatnya. Nah, pernah ada salah satu tabib di daerah Timur Tengah sana, itu ada pasiennya yang tergigit yang sakit parah ya, yang sudah mau mati. Terus kemudian dia mencari kitab tentang pengobatan orang yang sakit tersebut. Makanya di situ dikatakan ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya obat adalah habbatus sauda. Ingat ya. Apa itu habbatus sauda? Jintan hitam. Tetapi di zaman dahulu itu tulisan Arab itu nggak ada harokatnya. Makanya habbatu itu kan ada dua kemungkinan. Ha benar, ba-nya ini tergantung, bisa titiknya 1 atau titiknya 2. Jadi bisa habbatu sama hayyatu. Akhirnya apa? Karena dia salah titik, yang mestinya dibaca habbatu sauda. Habba itu kan jintan ya, atau bebatuan ya, atau biji-bijian. Habbatu sauda. Jadi dibaca apa? Salah titik hayyatu. Apa hayya artinya apa? Ular. Sauda artinya hitam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang sudah yang sekarat, salah baca titik. Dan yang tadinya mungkin habbatus sauda menjadi hayyatus sauda, akhirnya apa? Tewas gitu ya. Nah, kenapa pentingnya baca kitab kuning? Kalau sebelumnya menerjemahkan sudah punya dasar, sekarang harus bisa baca kitab kuning. Dan ini kan keren banget nih, ibu-ibu rumah tangga. Masya Allah, pulang-pulang buka kitabnya kitab kuning nih. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Dan memang kita harus berkualitas dulu sebelum kita memperkualitaskan orang lain. Alhamdulillah. Ustadz agak bingung-bingung, kan baru pertama bertemu. Jadi sabar dulu. Nanti insya Allah lama-lama udah alhamdulillah qala al-qadi Abu Suja Ahmad bin Masya Allah ya, dan seterusnya. Nah, sudah senyum-senyumnya, jadi udah kebayang tuh ya. Yang penting hadir terus aja deh, jangan nggak hadir. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ustadz tadi yang ala sholat itu apa artinya? Kalau sholat itu sholat, kalau ala sholat dari sholat itu artinya sholat. Sholat itu sholat. Kalau ada kata sholat kalau ada kata sholat ketemu dengan kata Allah, itu maknanya berubah menjadi sholawat. Oh iya, sholawat. Ya, Ustaz. Tapi kalau ada kata sholat ketemu dengan Allah dan juga ketemu dengan kata Allah, maka maknanya semoga Allah memberikan rahmat. Ya, ya. Jadi begitu ya, Masya Allah, bahasa Arab tuh saking kayanya ya. Oke, ada lagi? Oke, kita tunggu. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Kenapa? Kirim ulang rekamannya. Iya, ada setiap pertemuan tuh ada rekamannya ya. Insya Allah. Mungkin sampai di sini, sampai ketemu di hari apa sih ini? Hari Rabu, Sabtu ya. Sabtu pagi. Sabtu. Ya. Jangan lupa hari Sabtu itu baca kitabnya sudah semakin panjang. Yang penting cibuhul jumlahnya harus dikuasai dulu ya, gitu. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Oke, silakan. Apa tuh? Ustaz, ini kan kayaknya saya bukunya kan belum ada, Ustadz. Oh, belum Kemudian ada. saya ini jadi saya masih pelongak-pelongin. Saya di Jawa, ini saya di Jawa, Ustadz. Gimana kalau dikirim di sini? Coba dicek di admin sudah dikirim belum yang ke Sulawesi, Ustadz? Saya kemarin coba langsung ke adminnya langsung ya. Kemarin perasaan saya kirim nomor adminnya. Jadi Asma ini silakan langsung japri ke adminnya ya. Karena memang bagian buku kan ke dia, kalau siap, bagian ya karena sayang tuh nggak boleh, harus ada bukunya ya, karena kalau tidak bukunya gimana? Saya harus ada makanya panduannya. bingung.
Oke. Ya Ustaz. Naam, Ya oke. baik, nanti saya Oh, ya, tanya. afwan. Naam, jazakallah khair. Oke, kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma Hmm. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah berniat kepada Allah, ibu yang hebat, ibu yang bisa baca kitab. Nah, gitu ya. Hmm. Kita tutup dengan Amin. membaca Amin. kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallahumma bihamdika asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan hadir di grup kelasnya Waalaikumsalam warahmatullahi masing-masing.